Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih. Ini adalah tugas kedua dari mata kuliah analisis data spasial dan temporal. Perkenalkan, nama saya Reza Takyudin dengan NIM 207056007 dari program studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu topik dari data mining, berupa dari data mining data spasial dan temporal, satu subtopik yang disebut dengan spatial search atau pencarian spasial. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai spatio-temporal data knowledge discovery. Jadi untuk information discovery dari data-data spasial temporal itu untuk perkembangan manusia pada saat ini itu sangat membantu, terutama dalam bidang urban planning, kemudian juga untuk urban development. Jadi sudah banyak di beberapa negara itu menggunakan data spasial untuk mendukung dalam perkembangan kota, perkembangan urbannya. Kemudian untuk data spasial itu sendiri dalam melakukan information discovery, data spasial itu memiliki bentuk yang sangat beragam. Data spasial itu dapat berupa data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Nah, dari data yang beragam itu sendiri, maka untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun melakukan pencarian informasi dari data spasial yang dari data yang dengan tipe-tipe dan jenis-jenis yang berbeda-beda tadi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan algoritma pencarian serta teknik-teknik pencarian menggunakan data spasial atau spatial search. Ini ada dari sebuah tulisan dari D dan U tahun 2021. Oke, untuk spatial search. Spatial search atau pencarian spasial itu memiliki komponen yang dapat berguna untuk mengelola dan mengatur sistem informasi spasial. Jadi untuk mendapatkan informasi dari pencarian spasial, beberapa komponen ini harus terlebih dahulu dilakukan. Yang pertama itu mungkin dapat berupa geocoding. Ini adalah proses untuk mengumpulkan informasi mengenai lokasi dan informasi geografis lainnya dari query yang dikirimkan oleh user. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan spatial indexing. Spatial indexing itu sendiri merupakan sebuah proses untuk meningkatkan performa query dari data spasial dengan melakukan indexing. Ya, indexing ini hampir sama dengan indexing di database, namun dalam hal data spasial ada teknik tersendiri untuk dapat melakukan indexing. Kemudian yang ketiga itu kita bisa memanfaatkan spatial search algorithm. Jadi dalam melakukan searching ini ada beberapa algoritma yang dapat kita gunakan untuk mencari suatu informasi dari suatu lokasi mungkin, atau mungkin dari suatu titik koordinat, tergantung dengan apa yang kita ingin cari. Algoritma itu sendiri dapat melakukan ekstraksi informasi spasial secara efektif dan efisien. Kemudian setelah itu mungkin kita akan membahas sedikit mengenai katalog spasial. Jadi katalog spasial itu kita sudah punya datanya, kemudian kita lakukan indexing, dan kita sudah dapat informasi-informasi data spasialnya dari algoritma tertentu. Dari informasi itu kita bisa buat katalog spasialnya. Oke. Kemudian nih yang pertama tadi mengenai geocoding. Geocoding itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mengubah deskripsi lokasi yang dikirimkan dari user. Itu biasanya berupa dari koordinat, bisa berupa nama tempat ataupun alamat, kemudian kondisi geografis lainnya pada permukaan bumi ya, dari query request yang dikirimkan oleh user GIS ya, Geographical Information System.
Jadi proses geoencoding ini dapat menghasilkan beberapa fitur-fitur geografis yang nantinya dapat diolah untuk kebutuhan pemetaan, kemudian untuk spatial analisis. Nah, ini adalah salah satu contoh geocoding, di mana ini sumbernya dari website ArcGIS. Jadi melakukan pemetaan mengenai kasus-kasus kriminal pada area tertentu, kemudian dianalisa dengan dicoba dicari pola-polanya di daerah mana yang banyak terjadi kasus kejahatan. Nah, ini berdasarkan data-data yang didapatkan dari kepolisian. Itu kan ada lokasi kejahatan, jadi sudah dipetakan seperti ini, mana yang dense. Seperti kita bisa lihat di sini, ini yang warna merah ini mungkin lebih dense, lebih banyak kasus kriminalnya dibandingkan dengan yang warna yang lebih cerah. Kemudian untuk spatial indexing itu sendiri merupakan salah satu tipe indexing yang memungkinkan user untuk melakukan indexing pada data atribut spasial. Pada sistem database, atribut data spasial ini dapat berupa informasi-informasi geometri, baik garis, titik, dan segala macamnya. Kemudian dapat berupa juga fitur-fitur geografi, baik dari latitude ataupun longitude, kemudian elevasinya, ataupun mungkin data trajektori dari suatu objek, kalau kita bicara mengenai spasial temporal. Kemudian ini ada salah satu bacaan dari website Microsoft mengenai indexing data spasial. Jadi dalam bacaannya disebutkan spatial indexing pada data spasial dapat dilakukan dengan membagi sebuah area dalam peta gitu, dengan menggunakan grid-grid geometri khusus. Jadi mungkin nanti akan ada dibahas sedikit mengenai indexing dan penerapannya. Nah, ini salah satu contohnya, ini dari website Microsoft itu sendiri. Jika kita diberikan sebuah peta area seperti ini, nah di dalam satu area ini ada beberapa poligon bentuk, ada rectangle, ada beberapa poligon tersendiri. Nah, untuk membuat data itu dapat diakses, ketika kita bicara mengenai spatial search, kita harus melakukan indexing dulu untuk mempermudah pencarian. Jadi salah satu contohnya di sini membagi area tersebut menjadi grid-grid geometri khususnya. Dalam hal ini dia grid 4x4. Jadi jadi terdapat 16 sel di sini ya untuk satu area. Ini adalah salah satu contoh untuk spatial indexing. Nah, kemudian untuk spatial search algorithm itu sendiri digunakan untuk mempermudah dalam pencarian data dan informasi dari data spasial itu sendiri. Ya, menurut ada sebuah tulisan dari Vladimir pada tahun 2017, dia menyebutkan bahwasanya data spasial itu mempunyai dua query fundamental yang dapat digunakan, atau mungkin lebih ke algoritma metode untuk melakukan pencarian. Yang pertama itu menggunakan k-nearest neighbor, yang kedua menggunakan pendekatan range dan radius query. Nah, ini yang pertama mengenai algoritma k-nearest neighbor. Jadi algoritma k-nearest neighbor ini akan menggunakan salah satu poin yang diberikan oleh user dan akan melakukan indexing poin-poin terdekat dari dirinya ya, seperti algoritma k-nearest neighbor pada umumnya. Jadi setiap dari suatu poin ke poin yang lain itu memiliki berbobot jarak ya. Jadi mana yang paling dekat itu yang akan traverse dikaitkan dengan similarity-nya. Jadi ketika kita mencari poin A, nanti dengan menggunakan algoritma k-nearest neighbor, dia akan mencari informasi tambahan dari titik-titik yang berdekatan dengan titik A yang kita cari tadi. Nah, kemudian untuk radius dan range query. Jadi untuk kalau tadi KNN itu kita definisikan dulu mana titik yang paling dekat, mana titik yang kita cari.
Kemudian algoritmanya sendiri akan membuat pembobotan dari node-node gitu ya, node yang tadi, titik-titik yang tadi, mana yang paling terdekat informasinya dari titik yang kita target di awal. Nah, namun kalau untuk radius dan range query itu kita bisa menggunakan slicing. Misalkan kita ada beberapa poin yang akan kita cari, jadi kalau dia range query itu biasanya kita buatkan besaran tertentu dalam bentuk rectangle biasanya. Jadi dalam rectangle tertentu, range tertentu itu akan mendapatkan beberapa poin yang memiliki similarity satu sama lain. Jadi dengan menggunakan range query ini, titik-titik yang tadinya kita cari berdasarkan range tertentu itu biasanya sudah didapatkan mana poin-poin yang memiliki similaritas yang sama. Nah, kalau radius itu sendiri hampir sama konsepnya, hanya saja dia menggunakan bentuk spherical atau bulat, ya tergantung radius dari titik pencarian awalnya. Nah, kemudian itu tadi query dasar tadi menurut Vladimir gitu ya. Model dengan KNN dan juga dengan radius dan juga range tadi itu sebenarnya bisa dilakukan simple, yang paling basic. Hanya saja untuk jika menggunakan metode seperti itu untuk data yang sangat besar itu akan sangat memakan waktu dan itu sangat tidak efektif. Jadi menurut Vladimir, dia mencontohkan untuk poin pencarian yang sangat luas dapat dilakukan dengan melakukan spatial indexing datanya itu, kemudian diurutkan berdasarkan similarity-nya dan dibuat dalam bentuk struktur data tree. Jadi data point disorting berdasarkan similarity lalu dibagi dalam area-area yang memiliki kuantitas yang hampir sama, sehingga untuk pencarian menggunakan tree dapat dilakukan dengan mengeliminasi branch-branch yang tidak sesuai dengan pencarian. Jadi dengan data tadi dilakukan indexing. Misalkan kita punya data seperti ini sangat dense poinnya, kita lakukan indexing, kita slicing dia. Kalau ini dari Vladimir itu sendiri, dia membagi data-data itu tadi, poin-poin tadi menjadi 4 level. Di sini ada warna merah, ada warna biru, hijau, dan kuning ya. Ada 4 level. Jadi masing-masing yang pertama itu dibagi menjadi 9 grid dengan kuantitas yang sama ya, kuantitas data dense-nya. Kemudian dipecah lagi hingga bentuk ke yang paling detail. Jadi dengan memanfaatkan tree tadi, pencarian tree, justru yang KNN itu tadi akan menjadi lebih cepat pencariannya. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan yang disebutkan oleh si Vladimir tadi, dengan memanfaatkan spatial indexing dan struktur data tree. Oke, baik. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai spatial search, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi mengenai suatu objek ataupun suatu lokasi dari data spasio temporal. Ini ada beberapa referensi. Yang pertama saya baca buku dari Urban Informatics, ini yang dari Wen Zhongxi. Kemudian ada beberapa juga dari website. Ini ada What is Geocoding, itu dari Argis sendiri. Kemudian ada bacaan lagi dari paper Geocoding Fundamentals dan Associate Challenge, ini dari Augusto, Claudio, dan Lan. Kemudian Yu dan Zheng, ini dari pada tahun 2017. Kemudian dari Microsoft tadi mengenai spatial indexing, dan ini adalah tulisan yang menarik dari Vladimir Agafokhin. Ini ada di Medium. Judulnya itu A Dive into Spatial Search Algorithm. Jadi yang tadi dia bahas mengenai k-nearest neighbor, kemudian range dan radius, dia masukin lagi dengan struktur data tree, sehingga untuk mempercepat pencarian setelah di indexing data spasialnya, dia buat lagi dalam bentuk struktur data tree. Nah, ini ada beberapa informasi.
Baik, sekian penjelasan mengenai spatial search pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.